Terus sekarang apa pula kok kerja dekat Singapura Malaysia? Satu lebih dekat, kedua lebih halal. Kalau misalnya kita jadi admin judi ini kan haram. Tapi kan dekat Malaysia ini kan ada juga kasino Genting Highland tuh main judi. Syahmid_89. Jangan cuman hakim pak, para guru juga, apalagi yang di pelosok-pelosok desa. Ada yang cuman gajinya 240,000 per bulan. Nak makan apa? Beras 1 kilo. Tak 1 kilo lah, 10 kilo tuh 100,000. Tapi sekarang nih masalahnya beda. Guru tuh lebih banyak daripada hakim. Jadi anggarannya nih harus lebih banyak. Kalau anggarannya nih lebih banyak kan kita tinggal jual pasir dari Indonesia ke Singapura aja. Batu bara udah dijual, nikel udah dijual, emas udah dijual, apalagi minyak bumi. Tapi kan belum bisa naikkan gaji hakim, naikkan gaji guru. Udah jual lagi lah pasir tuh. Keruk ya semua pulau nih. Kementerian Luar Negeri Indonesia sebut ada 72,000 pekerja migran Indonesia di Kamboja tak lapor diri. Mayoritas bekerja di sektor judi. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Juda Nugraha menyebut ada disparatis antara jumlah pekerja migran yang tak melapor diri dan tak memiliki izin. Berdasarkan data imigrasi Otoritas Kamboja, warga negara Indonesia ini mendapat izin tinggal resmi tercatat mencapai 89,000 jiwa. Sementara KBRI Phnom Penh hanya menerima laporan sekitar 17,000 orang sahaja. Dan berdasarkan perkiraan KBRI Phnom Penh, mayoritas dari mereka ini adalah yang bekerja di sektor judi. Juda menekankan bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia tersebut memilih bekerja di perusahaan judi online secara sadar, sehingga tidak bisa disebut korban penipuan kerja. Ia memperkirakan alasan warga negara Indonesia yang tidak lapor diri adalah karena mereka sadar bekerja di sektor judi, yang meskipun legal di negara Kamboja, tetapi dilarang di Indonesia. Iya, aku dulu juga pernah tuh ditawarin jadi admin judi di Kamboja. Habis itu sekarang apa pula kok kerja dekat Singapura Malaysia? Satu lebih dekat, kedua lebih halal. Kalau misalnya kita jadi admin judi ini kan haram. Tapi kan dekat Malaysia ini kan ada juga kasino Genting Highland tuh main judi. Kan aku tak kerja kat situ, beda. Berarti orang-orang migran Indonesia yang 72,000 yang kerja dekat Kamboja tuh, yang main judi, jadi admin judi, itu tak mendatangkan devisa lah untuk Indonesia. Datangkan juga beda, tapi dia mungkin tak lapor. Dia kerja apa? Iya, karena kan kalau misalnya dekat Kamboja ini kan melegalkan judi. Kalau kat Indonesia ini tak dilegalkan. Tapi kat Indonesia pemain judi online tuh banyak, beda. Iya, banyak betul, Jangan kena jauh-jauh Tanjung Pinang nih ramai juga yang main tuh. Kawan aku tuh, dia main judi online kat kedai kopi slow aja dia. Santai aja Mutar-mutar kat situ. Kadang pun ada juga yang oknum-oknum duduk ikut main. Oknum apa tuh? Karena sekarang nih beda, setiap handphone kita nih udah bisa dideteksi. Kita nih main apa aja, buka situs apa aja. Tapi sekarang nih udah ada razianya, Kalau tak salah aku kemarin tuh ada juga yang kena razia satu kedai kopi dekat Tanjung Pinang nih. Iya. Aku lupa dekat mana. Ada juga kawan aku yang kena razia kemarin tuh. Ketangkap. Teruk beda, tiap jam, tiap menit dia main judi online. Tapi kita tangkap tak? Belum, beda. Tak ketahuan juga dengan kita Jadi menurut korang, orang Indonesia yang kerja judi dekat Kamboja nih, cara dia balik ke Indonesia macam mana? Ya pastilah lewat Malaysia, terus lewat Tanjung Pinang. Kalau tak, engkau nak lewat mana lagi? Tanjung Pinang Batam ni lah yang tempat penampungan pekerja Indonesia yang dekat luar negeri. Dari dulu yang kena deportasi ke sini juga semuanya. Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia menggelar audiensi dengan pimpinan DPR. Audiensi ini dalam rangka protes karena para hakim sudah lebih 12 tahun tidak mengalami kenaikan gaji. Sebelumnya juga berinisiatif melakukan cuti bersama. Dalam audiensi ini, hakim sempat menyampaikan keluh kesah mereka selama bertugas, terutama yang bertugas di daerah terpencil. Mereka menilai besaran gaji yang diberikan selama ini tidak cukup untuk menopang kehidupan sehari-hari. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menerima audiensi ini langsung menelpon Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo sempat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada para hakim. Ia menegaskan setelah dilantik akan mensejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Di komentar nih sama Syahmid_89. Jangan cuman hakim pak, para guru juga, apalagi yang di pelosok-pelosok desa. Ada yang cuman gajinya 240,000 per bulan. Nak makan apa? Beras 1 kilo. Tak 1 kilo lah, 10 kilo tu 100,000. Kata Romi Koweo, naikkan gaji hakim dan guru, turunkan tunjangan anggota DPR, MPR, DPD. Ini kata Ayah Asdi, Aliansi Guru dan Dosen seluruh Indonesia nggak mau audiensi juga apa? Kami siap nih kirim bukti slip gaji. Tapi emang gaji guru di Indonesia ini sedikit beda. Ada komentar dari Evi SSI, guru harus demo juga nih, terutama di daerah. Suka kasihan aku tuh lihat guru gajinya. Ya Allah. Tak salah jauh-jauh bapak aku sebelum dia kena pecat gara-gara sekolahnya tutup.
Itu gaji dia tuh 1 bulan cuma 900.000. Tak 900.000 lah. Itu karena dah kena potong. Karena kan dia ikut kelas berapa banyak kan. Soalnya guru honorer nih, atau sebelum jadi PNS lah ada tingkatannya. Ada guru honorer sekolah, ada kota, ada provinsi. Kalau sekolah nih dia tergantung hanya berapa jam aja yang dia dapat dalam satu hari. Gitu misalnya 1 bulan. Contoh nih 1 hari dia ada 2 kelas 1 jam. Berarti 2 jam. 1 jamnya misalnya 25.000. Ya hitunglah 1 hari berarti dia cuma 50.000. Ini ada komentar dari FF_Lucy. Gaji 12 juta ngeluh, gimana yang masih dapat gaji UMR plus jadi tulang punggung keluarga. Malu sama buruh, Pak. Jadi kalau guru yang 240.000 tuh lebih malu lagi lah harusnya bapaknya. Tapi setidaknya gaji hakim nih udah ada peluang naik beda, sebab Prabowo udah menegaskan. Jadi Pak Mulyono tuh tak bisa tuh naikkan gaji hakim selama dia menjabat. Dalam beda, kita berharap aja dengan Pak Prabowo, tak payah berharap lagi dengan Pak Mulyono tuh. Semoga aja jadi ya. Amin. Tapi lebih bagus kalau gaji guru yang naik. Karena hakim bisa jadi hakim karena ada guru. Betul tak? Betul. Tapi sekarang nih masalahnya beda. Guru tuh lebih banyak daripada hakim. Jadi anggarannya nih harus lebih banyak. Kalau anggarannya nih lebih banyak kan kita tinggal jual pasir dari Indonesia ke Singapura aja. Batu bara udah dijual, nikel udah dijual, emas udah dijual, apalagi minyak bumi. Tapi kan belum bisa naikkan gaji hakim, naikkan gaji guru. Ya udah jual lagi lah pasir tuh. Keruk ya semua pulau nih. Tapi kalau misalnya sampai pulau-pulau pasir di Indonesia nih dijual ke Singapura, emangnya cukup beda untuk gaji guru dan hakim yang ada di Indonesia yang bertahun-tahun nanti? Sekarang nih Cek, yang penting ini ada upaya dari pemerintah. Nak jual pulau kayak, nak jual pasir kayak, yang penting ada, kita ikut aja dulu. Tapi kalau misalnya sampai gaji guru dan gaji hakim nih tetap nggak naik, macam mana beda? Padahal pulau pasir udah dijual semua ke Singapura tuh. Jual lagi, kau cari lagi pasir yang masih ada ke Indonesia, batu bara, minyak bumi semua cari lagi. Jual lagi semua ke Singapura. Kalau gitu nanti beda, seluruh Indonesia nih jadi milik Singapura beda. Ya macam mana? Pemerintah Indonesia kan berpikiran macam gitu. Tahun 2025 nih bayar bunga utangnya ada 1.000 triliun Cek. Kau nak ambil duit dari mana? Nak keruk apa lagi? Ya keruk pasir sebenarnya. Tapi aku takut juga kalau misalnya ada sampai semua pulau, semua pasir di Indonesia nih dikeruk sama ya pemerintah pusat. Tapi utang Indonesia nih tak lunas-lunas juga, macam mana? Cari Cek, pasti masih ada. Walaupun pulau udah banyak yang hilang, pasti masih ada lagi cadangan bumi yang lain. Ini menyangkut gaji hakim, guru dan gaji-gaji yang lain lah. Tapi yang aku tengok yang paling tinggi gajinya tuh gaji MPR dengan DPR beda. Nah, jual lagi bauksit, jual lagi pasir, minyak bumi itu ke Singapura. Kau tak jual aja lagi DPR-nya. Kalau aku sih beda, aku lebih setuju kalau setengah dari penduduk Indonesia nih kerja ke luar negeri. Jadi judi online kat Kamboja. Ya tak usah kerja jadi admin judi lah, beda. Ya kerja basuh pinggan lah, kerja cuci kandang beruang lah. Tapi Kira bulu kambing lah. Semua betul. Samdulnya ada batuk je dari tadi. Tapi kalau misalnya nih separuh warga negara Indonesia dah kerja ke luar negeri, kan dapat devisa tuh. Tapi utang negara Indonesia tak lunas-lunas. Macam mana, Cik? Ya jual pulau-pulau dan pasir yang ada kat Indonesia nih. Kan aku udah cakap tadi, itu solusi aku dari awal. Tapi kan kau tak suka nanti beda. Tak suka apa? Indonesia semakin banyak pulau yang hilang, Singapura semakin maju. Senang kau tinggal nyanyi aja. Majulah Singapura. Itu aja lah yang kau tahu.